Karena bulan Rajab diantaranya bulan ampunan, maka ulama mengajarkan kita pada bulan Rajab banyak-banyak kita beristighfar, membaca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Karena itu bulan dibukakannya pintu ampunan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala. Wa astaghfirullah li wa li walidayya wa liman lahu haqqa alayya. Wa li kulli muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'la. Wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubatin abdin la yumliku li nafsihi huda wa la yastati'u an yadfa'a anha dalala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuludzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala afdalus salatu wassalam ala inna rajab syahrallah wa sya'ban syahri wa ramadan syahra ummati au kama qala sadaqallah wa ballaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyal hadirin, segenap umat Nabi Muhammad, calon-calon penghuni sorga yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang membersamai kita para asatizat, para hujjat, para donatur, bil khusus guru kita bersama akhina fillah al-mujahid fis sabilillah Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Zaini, biar panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga sahibul wasilah Ustadz Fahmi. Begitu juga para alumni. Tadi saya lihat namanya saya lupa. Alumni Pak Hilaluddin, alumni AHM. Bil khusus orang baik yang insya Allah masuk surga. Ini SPSI kita. Ya panjang umur sehat walafiat. Ketua kita Bapak Ustadz Cece Lesmana. Ya panjang umur sehat walafiat. Pak Marto, begitu juga ketua ketua panitia. Tadi panitia apa tuh? DKM. Yang insya Allah panjang umur sehat walafiat. Serta para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, host kita Kong Edi dan kesemuanya yang hadir, yang tak mampu Al-Fagir sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fagir kepada antum sekalian. Langsung saja, ini maghrib jam 6:20 ya. Ini Anda tiap bulan ngajar. Tiap bulan ngajar. Ini 1 jam, subhanallah. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Mudah-mudahan, biasanya Anda paling kuat diri itu 40-45 menit. Tapi nggak tahu kalau di AHM nih, mudah-mudahan. Kalau nggak kuat juga, ya saya ini ntar yang terusin. Pada kesempatan ini, karena saya ngajar di sini udah bertahun-tahun, pastinya banyak yang sudah kita kaji bersama. Maka pada kesempatan ini saya hanya ingin meringkas saja. Kita kaji bersama-sama satu hadis Nabi, tapi mencakup 3 bulan utama. Satu hadis saja kita bawa. Kata Nabi, ala inna rajab syahrullah. Ketahuilah
bahwasannya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Dalam setahun itu ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Dimulai dari bulan apa? Januari. Dari bulan Muharram. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Di dalam Quran, kalau tidak salah surah At-Taubah, Allah mengatakan sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang ada di sisi Allah itu dalam satu tahun ada 12 bulan. Diawali dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ayat berikutnya Allah mengatakan dari 12 bulan tersebut minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai syahrul hurum atau bulan yang diharamkan, bulan yang diutamakan, bulan yang dimuliakan atau bulan yang disucikan. 4 bulan ini menjadi prerogatif Allah, haknya Allah, kita nggak bisa protes. Karena tafsirannya panjang, kalau kita baca tafsirannya nggak kebahas nih semuanya. Singkat saja, dari 4 bulan ini kita lihat ke hadis Nabi dan pendapat ulama, mayoritas mereka mengatakan 4 bulan ini 3 bulan diantaranya bergandengan, 1 yang terpisah. Yang bergandengan diawali dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram bergandengan. 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab yang dikatakan Syahrullah, yang saat ini kita memperingati 1 hari yang mulia dan bulan Rajab adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena begitu mulianya ini Rajab, ulama pun memaknai setiap kata, setiap huruf dalam kalimat kata Rajab. Rajab ada berapa huruf? Dalam bahasa Arab Rajab ada berapa huruf? Wah, dia bingung nih, pada bingung nih. Ada berapa huruf? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 10. Rajab diawali dari huruf Ra. Ra dimaknai sebagai rahmat. Kita tulis Ra sama dengan rahmat. Nomor 2 dari kata Rajab apa? Jim diartikan oleh ulama sebagai jirmul abdi, artinya kesalahan manusia. Ditaruh nomor 2. Yang di atasnya apa? Rahmat. Nomor 2-nya kesalahan manusia. Huruf ketiganya ba, yang berarti bir. Albir artinya kebaikan. Jadi kesalahan manusia adanya di mana? Di tengah. Sehingga ulama mengatakan ja'altu jirmaka bainar rahmati wa baraya. Seakan-akan Allah mengatakan, aku jadikan kesalahanmu di antara kasih sayangku dan kebaikanku. Karena bulan Rajab di antaranya bulan ampunan, maka ulama mengajarkan kita pada bulan Rajab banyak-banyak kita beristighfar, membaca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Karena itu bulan dibukakannya pintu ampunan Allah. Bulan Rajab. Selain itu pula, dari 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban dan Ramadan, setiap bulan dari 3 bulan ini ada 1 malam yang dahsyat setiap bulannya. Seperti bulan Rajab, ada 1 hari di dalam bulan Rajab terjadi 1 peristiwa yang mana peristiwa ini tidak pernah Allah berikan kepada makhluk Allah manapun kecuali Nabi Muhammad Rasulullah. Nggak pernah. Antum baca riwayat perjalanan kehidupan umat manusia semenjak turunnya Nabi Adam atau semenjak adanya di bumi, belum pernah ada Allah berikan ini 1 peristiwa. 1 peristiwa ini hanya diberikan khusus untuk orang yang khusus, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini singkat saja ya, singkat saja ya. Zaman Nabi udah ada pesawat belum? Belum kan? Nanti insya Allah Pak Marto sama
Ustaz Fahmi sama siapa lagi tadi ya? Insya Allah Pak Marto berangkat umroh. Doain niatnya diterima, pulang perginya selamat, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana di umroh? Mekah adanya di langit atau di bumi? Di mana? Naik apaan? Bukan getek. Naik pesawat. Berapa lama? 9 jam. Cuman dari bumi ke bumi. 9 jam dari bumi Indonesia ke bumi Mekah. Cuman ngelewat udara 9 jam. Zaman sekarang. Bukan ke langit. Dari bumi Indonesia ke bumi Mekah 9 jam. Nabi Muhammad dari bumi ke atas langit. Bukan dari bumi ke bumi ini Nabi Muhammad. Ini sekarang udah zaman modern, dari bumi Indonesia ke bumi Mekah pakai pesawat modern banget kan? 9 jam. Nabi Muhammad dari bumi ke atas langit dalam waktu sekejap. Bayangkan dengan apa Nabi Muhammad lakukan itu? Dengan satu kendaraan yang tidak ada satu manusia manapun bisa beli nih. Kalau pesawat secanggih apapun bisa dibeli sama manusia. Tapi Nabi Muhammad diberikan kendaraan langsung sama Allah. Kendaraan yang tidak bisa dibeli dengan dunia serta seisinya. Kendaraan yang berasal dari surganya Allah. Yaitu seekor buruk. Anda nggak cerita tentang tafsiran ayatnya deh. Udah sering kita bahas. Buruk. Ini buruk binatang yang mulia inti. Kalau Anda baca tentang gimana malaikat Jibril ambil nih buruk, ini nangis gitu. Singkat aja deh. Karena 3 yang kita mesti bahas nih. Biar ke Uber nih. Rajab, Sya'ban, sama Ramadan. Udah telanjur kita bawa hadisnya. Jibril datang nih ngadep malaikat Ridwan. Bahasa kita dan bahasa gaul. Kata malaikat Ridwan, ya Jibril ngapain kemari? Kata malaikat Jibril, Allah perintahkan aku nih malam. Aku diperintahin Allah buat jemput kekasihnya yang namanya Muhammad Rasulullah. Dan Allah perintahkan aku untuk cari kendaraannya dalam sorga. Oh begitu. Silakan pilih. Ketika malaikat Jibril masuk ke dalam sorga, malaikat Jibril melihat ada yang mengatakan 40 buruk, ada yang mengatakan 100 buruk. Saya ngambil pendapat yang 40 karena lebih banyak, lebih menguatkan. Ada 40 buruk di dalam sorga, yang mana sama-sama kita tahu sorga itu tempatnya keindahan, tempatnya bahagia. Semua buruk bahagia ada dalam sorga. Cuman ada satu buruk yang kebahagiaannya nggak sampai puncak, kebahagiaannya nggak maksimal, menyendiri aja tuh buruk di pojokan. Disamperin oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya buruk, kok ente nggak gabung sama teman-teman ente? Kayaknya murung aja, nih sorga nih. Ini sorga bukannya pasar lagi bingung nyari sayuran ente. Ini sorga. Kenapa ente bengang-bengong? Kata buruk apa nih? Ya Jibril, aku merenung begini bukan berarti sedih. Cuman bingung. Bingung apa? Udah lama aku nih merenung seperti ini. Semenjak Allah ciptakan aku melihat nih semua yang ada dalam sorga. Bahkan kepada diriku, bahkan kepada teman-temanku, senantiasa Allah tulis di dahi buruk, di pintu sorga, di dinding-dinding semuanya ini tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Muhammad selalu ada nama Muhammad. Man huwa ya Jibril? Siapa itu Muhammad wahai Jibril? Bahkan di dahi kami ditulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Muhammad siapa ya Jibril? Tersenyum malaikat Jibril dan mengatakan, ku sampaikan berita gembira untukmu wahai buruk. Berita apa? Ini malam Allah perintahin aku buat jemput kekasih yang namanya Muhammad itu. Ini kehendak Allah, Allah ingin berjumpa langsung dengannya. Allah yang berkehendak, bukan Nabi Muhammad yang minta, tapi Allah yang berkehendak. Kalau Nabi Musa pengen ketemu sama Allah, Nabi Musa yang minta. Tapi peristiwa Mi'raj ini membuktikan Allah yang berkehendak, Nabi Muhammad gak minta. Tapi Allah berkehendak ingin berjumpa langsung dengan ciptaannya sendiri. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemputnya dan mengambil kendaraan. Kata buruk, Masya Allah. Maka Allah perintahkan aku mencari kendaraannya wahai buruk. Kendaraan yang terbaik. Maka aku pilih engkau sebagai kendaraan kekasih Allah yang bernama Muhammad, agar engkau dapat dijadikan tunggangan buat kekasih Allah Muhammad Rasulullah.
Itu Buraq ketika mendengar dirinya dijadikan kendaraan buat Nabi Muhammad, yang tadinya murung, girang, langsung seger mengepakkan sayapnya. Siap ya Jibril. Turun Buraq dari sorga, langsung ke bumi. Ketika sampai di bumi, ditemui Nabi Muhammad, terjadi dialog sebentar. Singkatnya, Nabi pun akhirnya naik ke atas Buraq. Antum tahu Buraq itu sekali dikepakkan sayapnya sejauh mata memandang. Itu Buraq. Dalam perjalanannya Rasulullah ini banyak melihat fenomena, banyak mendengar suara-suara panggilan. Ini kalau kita tafsirkan panjang sekali ini. Singkat saja, sampainya Rasulullah dengan malaikat Jibril persis di bawah langit pertama. Malaikat Jibril ketuk pintu langit pertama. Nabi Muhammad udah lewati bulan, udah lewati matahari ini. Pas pintu pertama, ketok malaikat Jibril. Assalamualaikum. Penjaga pintu langit pertama bertanya, Waalaikumsalam. Man anta? Siapa engkau? Maka Jibril menjawab, Ana Jibril Sayyidul Mala. Aku adalah Jibril, pemimpin para malaikat. Kaget malaikat. Biman anta ya Jibril? Aku dengan Nabi Muhammad, pemimpin para nabi dan rasul. Dua pemimpin kekasih Allah datang. Pertama pemimpin malaikat, malaikat Jibril yang datang. Yang kedua pemimpin para nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad. Dibuka langsung pintu langit pertama. Subhanallah. Sesampainya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril masuk ke dalam pintu langit pertama, kedatangan Nabi Muhammad langsung disambut oleh datuknya manusia yang bernama Nabi Yuna Adam alaihissalam. Nabi Adam yang langsung ngejemput. Ini ada yang protes, kok Nabi Adam ngejemput, kan udah meninggal. Suruh baca Quran. Allah mengatakan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian mengira mereka para kekasih Allah, para pejuang-pejuang, apalagi para nabi dan rasul, jangan sekali-kali kita mengira mereka mati. Mereka nggak mati. Mereka tetap hidup di sisi Allah dan Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Artinya perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam adalah perjumpaan yang harus kita imani. Terjadi dialog. Singkat aja, naik ke langit kedua, disambut oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Yahya dan Isa. Disambut oleh Nabi Allah dan Yahya dan Isa. Di langit ketiga disambut oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di langit keempat disambut oleh Nabi Allah Idris alaihissalam. Di langit keempat, kelima disambut oleh Nabi Allah Harun alaihissalam. Di langit keenam disambut oleh Nabi Musa. Di langit ketujuh disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Muhammad melewati Baitul Ma'mur, lalu ditemani oleh malaikat Jibril sampai ke satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Sidrah Muntaha ini adalah sebuah pohon tanda, tempat perbatasan. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya mampunya cuma sampai di sini doang ya Rasulullah. Itu cuma sampai sini doang saya bisa nganterin engkau. Kata Rasulullah, tolong dah anterin lagi. Nggak bisa ya Rasulullah. Kalau saya ngelanggar, saya bakal kebakar. Dicoba sama malaikat Jibril. Benar, menyala. Sampai di sini ya Rasulullah, saya tidak mampu lagi. Sampai Sidratul Muntaha. Antum bisa bayangkan, malaikat Jibril nggak mampu melewati Sidratul Muntaha. Ini seorang malaikat, pemimpin malaikat, nggak bisa melewati Sidratul Muntaha. Tapi karena engkau kekasih Allah dan engkau sudah menjadi kehendak Allah untuk berjumpa dengannya, maka pasti engkau dengan mudah dapat melewati Sidratul Muntaha ini untuk langsung berjumpa dengan kekasihmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan, malaikat Jibril dari cahaya inti nggak bisa lewatin. Nabi Muhammad ada daging, ada tulang, ada kulit, ada rambut, bisa melewati. Ketika Nabi Muhammad melewati Sidratul Muntaha, tidak ada satu makhluk Allah apapun yang ada di situ. Semut, nyamuk, binatang apapun nggak pernah ada. Itu tempat steril, tidak ada satu makhluk apapun yang ada di situ. Yang pertama kali melewati hanyalah Nabi Muhammad Rasulullah. Tempat yang begitu steril. Setelah Nabi Muhammad melewati Sidratul Muntaha, sampailah Rasulullah ke satu tempat yang bernama Mawagibul Karamati wa Zulfa. Tempat kedekatan diri antara Rasulullah dengan Allah. Dan Allah langsung yang menempatkan Rasulullah di Magam An-Najwa, tempat pembicaraan rahasia ilahi antara Rasulullah dengan Allah. Ana ingin antum menyelami ini peristiwa. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Jarak antara Rasulullah dengan Allah sejarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Dari ana ke antum ini termasuk jauh.
2 busur panah. 1 busur panah paling juga 1,5 meter. Betul kan ente? Kalau 2 busur panah paling juga 1 meter. Begini, Rasulullah langsung berjumpa dengan Allah tanpa penutup, tanpa hijab. Antum bisa bayangkan gimana keadaan Nabi Muhammad ketika langsung berjumpa dengan Allah. Bergetar tubuh Rasulullah, keringat dingin Rasulullah, mengucur air mata Rasulullah. Saking gugupnya Nabi Muhammad, sampai Rasulullah pun, bahasa kita ini mulutnya ini bingung, nggak bisa ngomong. Allah langsung mengatakan, wahai kekasihku, apabila engkau tidak mampu mengucapkan salam kedatanganmu padaku, maka akan aku perintahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi mengucapkan salam kepadaku mewakili atas namamu, wahai kekasihku. Allah perintahin 7 lapis langit beserta isinya. Artinya kalau 7 lapis langit beserta isinya, semua malaikat, matahari, bintang, bulan, bahkan pelangi-pelangi mengucapkan salam langsung kepada Allah mewakili Nabi Muhammad. Ditambah lagi 7 lapis bumi beserta isinya. Tapi Muhammad gak mau. Nabi Muhammad langsung memberanikan diri, menggerakkan lidahnya, mengucapkan kalimat ini yang perlu kita pahami. Kalimat ini kalimat yang sering kita baca dalam sholat. Makanya kalau membaca kalimat ini harus khusyuk. Yaitu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Segala kebesaran, kemuliaan, keagungan hanya milik Engkau ya Allah. Allah merasa senang ketika Rasulullah mengucapkan salam. Maka Allah langsung jawab salam Rasulullah dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah bahagia mendengar jawaban salam dari Allah. Langsung Rasulullah ingat kepada kita umatnya. Maka Rasulullah langsung menitipkan salam dari kita langsung kepada Allah dengan kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Malaikat ngelihat itu kejadian, gemeter malaikat ketika melihat terjadi dialog salam antara Nabi Muhammad dengan Allah. Langsung malaikat bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dialog, singkat aja. Begini doang ini udah 25 menit. Ya. Singkat aja. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bawa oleh-oleh. Ini oleh-oleh kalau antum pahamin, bukan oleh sembarangan. Ana biasanya pulang dari sini bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya bisa dibeli. Parcel, kue bisa dibeli gak? Tapi Nabi Muhammad bawa oleh-oleh langsung dihadiahin sama Allah. Dan oleh-olehnya itu buat kita. Apa oleh-olehnya? Perintah salat 5 waktu. Ini oleh-oleh Masya Allah ini. Nah Allah yang langsung ngasih buat Nabi Muhammad. Kenapa oleh-oleh salat yang dikasih? Karena hanya salatlah alat untuk kita berjumpa dengan Allah. As-salah mi'rajul mu'minin. Ketika antum salat, usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil kiblati adaan au imaman au ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Saat antum bertakbir, saat itu tidak ada satu malaikat yang berani menghalangi dialog antara antum dengan Allah. Karena saat antum takbir Allahu akbar, antum langsung berjumpa dengan Allah. Nggak ada malaikat yang nutupin. Ketika antum buka kitab, buka Kasyifatus Syuja, ketika antum mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung menjawab Hamidani Abdi. Ar-Rahmanur Rahim ansani abdi. Bahkan di lain riwayat dikatakan ketika antum salat, antum mengucapkan usolli fardal maghribi, usolli fardal zuhri, saat itu Allah letakkan semua dosa-dosa antum di atas pundak antum. Dosa-dosa kita ini diletakkan. Ketika antum ruku, Allahu Akbar, antum tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu dosa jatuh semuanya.
Makanya sholat itu satu-satunya alat untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Makanya saya tadi ngomong sama Ustaz ini, kunci sholat itu adalah wudhu. Pelajarin wudhunya yang benar supaya sholat kita bisa keterima. Betul gak? Karena miftahu sholat al-wudhu, miftahu sholat al-wudhu. Kunci sholat itu adalah wudhu. Kayak kita masuk ke rumah, kuncinya salah, bisa kebuka gak pintunya? Nggak bisa kebuka. Kita pengen sholat, wudhu kita salah. Saya suka perhatiin. Nggak di sini sih orang masya Allah semua. Kadang-kadang kita ngeliat orang wudhu kaki begitu doang. Betul ente? Rambut begitu doang. Ini kunci sholat ini. Kalau kuncinya salah berapa ente? Hati-hati, air yang ada udah basah di muka, jatuh lagi netes yang pertama, mustamal kagak? Ini kita mesti pelajarin. Kunci sholat, ya. Bahkan saking dahsyatnya ini sholat, ya. Ana mau nanya sama antum, Ustaz Fahmi mohon tanya, berapa usia antum Ustaz sekarang? 58. Ana pikir 28. Acece umurnya berapa? 41. Mudah-mudahan insya Allah antum umurnya mendekati 100 semuanya. Mau sampai 200. Antum tahu perjalanan umur kita, Ustaz Fahmi 58, seandainya Allah panjangkan umur dia sampai 80, dikurangin waktu balik berapa tahun? 15 tahun. 80 dikurang 15 berarti tinggal 65 tahun. 65 tahun melalang buana. Kesono kemari banyak hal yang udah dilakukan selama 65 tahun. Kerja di AHM sekian tahun, pacaran sekian tahun, maksiat sekian tahun, semisal. Nggak benar sekian tahun, benar sekian tahun. Dalam 65 tahun, antum tahu apa kata Nabi? Awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Dari 65 tahun perjalanan umur kita di dunia, setelah kita mati Allah bangkitkan nanti di akhirat, yang pertama kali ditanya adalah sholatnya. Bukan kerja di AHM-nya, bukan bisnisnya, bukan tentang ABC-nya. Yang ditanya yang pertama adalah sholatnya. Ini pentingnya sholat, kagak main-main. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa man tarka wahidan, barang siapa yang sekali saja meninggalkan satu fardu zuhur, antum tinggalkan dalam keadaan sengaja, nggak ada uzur, nggak ada apa, antum tinggalin, antum abaikan. Satu kali aja antum tinggalkan ini sholat fardu dalam keadaan sengaja, kataballahu ismahu ala babinar, maka antum sama juga nulis nama antum di depan pintu neraka. Fulan bin Fulan harus masuk ke dalam neraka Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri, berapa banyak sholat fardu yang kita tinggalkan. Kalau sekian udah 1000 kali, berarti 1000 kali juga kita daftarkan nama kita di depan pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ini perintah sholat nggak main-main. Sekarang Rajab udah kembali ke hadrat Allah, dan mudah-mudahan membawa kebaikan kita dan menghapus segala kesalahan kita. Kita sekarang masuk ke dalam bulan Sya'ban. Sya'ban yatasya'abu fi'il khair. Banyak kebaikan. Kalau kita baca sejarah dalam perspektif Islam, ini Sya'ban pun bulannya utama. Sampai Nabi mengatakan, wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku. Kalau Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi. Pernah tahu gak bahwasanya dulu Nabi Muhammad sholat kiblatnya ke Palestina? Pernah tahu gak? Pernah tahu gak berapa lama Nabi Muhammad kiblatnya ke Palestina? 16 bulan. Tiap hari Nabi angkat wajahnya ke atas langit, kangen sama Ka'bah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad curhat sama malaikat Jibril, kangen ya Jibril sama Ka'bah. Kangen. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku juga hamba Allah, nggak bisa ngapa-apa. Coba kau minta sama Allah, engkau kekasihnya, pasti semua permintaanmu diijabah, dikabulkan sama Allah. Ada ayat surah Al-Baqarah ayat 144, antum buka. Apa kata Allah? Qad nara tagalluba wajhika fis sama, fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah mengetahui kerinduan hati Nabi Muhammad. 16 bulan Nabi Muhammad merindukan Ka'bah.
Karena ada sesuatu yang tidak bisa dan menjadi perintah Allah harus berkiblat ke Palestina selama 16 bulan Nabi Muhammad kerjakan itu karena Allah. Tapi hati Nabi Muhammad gak bisa dibohongin. Hati Nabi Muhammad rindu dengan Ka'bah. Allah mengetahui hal itu sampai Allah katakan, wahai kekasihku, mulai detik ini palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram setiap dalam beribadah, karena aku tahu kerinduan hatimu terhadap Ka'bah. Itu ayat qad nara tagalluba wajhika fis sama. Perubahan arah kiblat itu terjadi di dalam bulan Sya'ban. Terjadinya dalam bulan Sya'ban. Nggak main-main ini Sya'ban. Yang kedua, antum tahu salat wajib tidak? Wajib tidak? Wajib. Kalau nggak salat dosa apa tidak? Kalau salat dapat pahala tidak? Siapa yang ngasih pahala dan siapa yang ngasih dosa? Allah. Puasa wajib tidak? Siapa yang perintahin? Kalau puasa Pak dapat pahala apa tidak? Kalau tidak puasa dosa tidak? Sekarang Anda mau nanya, siapa yang perintahin salat? Siapa yang perintahin zakat? Siapa yang perintahin puasa? Siapa? Allah perintahkan itu semua kepada siapa? Kepada kita manusia. Allah puasa tidak? Allah salat tidak? Allah haji tidak? Semua perintah Allah yang diberikan kepada kita Allah tidak lakukan. Kalau Allah puasa, siapa yang ngasih pahala sama Allah? Kalau Allah salat, siapa yang ngasih pahala kepada Allah? Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita puasa. Semua itu Allah tidak lakukan. Dan itu perintah dibebankan, diberikan untuk umat Nabi Muhammad. Tetapi ada satu perintah Allah. Sebelum perintah Allah itu kita lakukan, terlebih dahulu Allah melakukannya sampai detik ini. Allah perintahkan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ayatnya antum apa semuanya? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Kalau dalam ilmu alat, ilmu bahasa Arab, yusalluna ini artinya fi'lul mudhari', yang artinya sedang berlangsung dan terus berlangsung sampai sekarang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa sampai sekarang bersolawat atas Nabi Muhammad Rasulullah. Dan ayat ini turun, ayat perintah solawat ini turun pun di dalam bulan Sya'ban. Surah Al-Ahzab ini kalau nggak salah. Ya, di dalam bulan Sya'ban ini ayat turunnya. Subhanallah. Yang berikutnya, di dalam bulan Sya'ban ada satu hari yang dahsyat. Adanya di pertengahan. Dikenalnya dengan sebutan nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Anda pengen cerita sedikit nih. Ya, di pertengahan Sya'ban, ketika Rasulullah tidur, datang malaikat Jibril. Lalu bangunin Nabi. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, gum, bangun. Wasal. Ini ada hadisnya. Dirikanlah salat. Tapi tidak spesifik dijelasinnya. Salat apa yang dimaksud? Makanya ulama-ulama kita berbeda dalam melaksanakan salatnya. Ada yang salat tasbih, ada yang salat taubat, ada yang salat apa? Ya, macam-macam. Enggak spesifik apa salat nisfu Sya'ban atau apa, tidak disebutkan. Hanya disebutkannya gum, bangunlah. Wasal, dirikanlah salat. Warfa ra'sak wa yadaik ila sama. Lalu angkat kedua tanganmu, tegadahkan wajahmu ke atas langit. Ini Nabi Muhammad ketika mendengar omongan malaikat Jibril kaget. Ini berarti ada sesuatu ini. Sampai Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, ma hadhil laila?" Ya Jibril, emang di malam apaan? Apa kata malaikat Jibril? Coba antum simak. Ya Rasulullah, ini malam Allah membukakan pintu-pintu rahmat dan Allah menurunkan 300 rahmat. Antum tahu, antum baca hadis tentang rahmatnya Allah. Ternyata rahmat Allah itu diciptakan cuma 100. Allah menciptakan rahmat cuma 100. 99 rahmat dipegang dalam genggaman Allah. Hanya satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi, ke dunia. Dengan satu rahmat,
Ustaz Fahmi punya anak, punya bini, punya mobil, punya rumah. Saugi, Ustaz Zaini, semuanya. Semua antum dikasih makan sama Allah. Semua dengan satu rahmatnya kebagian. Dapat rumah, dapat mobil, dapat bini, dapat pasangan hidup, dapat minum, dapat berkarya. Ternyata bukan hanya orang Islam doang. Di luar Islam pun dapat dengan satu rahmatnya Allah. Ternyata bukan hanya manusia, binatang, makhluk Allah yang ada di udara, yang ada di laut dapat dengan satu rahmatnya Allah, kebagian semuanya. Kira-kira luas gak satu rahmatnya Allah? Luas gak? Cuma satu rahmat ini yang diturunkan, semuanya kebagian. Tapi di pertengahan Sya'ban bukan satu rahmat yang Allah turunkan, 300 rahmat. 300 rahmat Allah turunkan. Dan hanya Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Semua mendapatkan ampunan Allah pada malam hari ini. Hanya beberapa golongan yang tidak mendapatkan ampunan. Di antara golongan tersebut adalah qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahmi. Wa akul walidain, yang durhaka sama ibu bapak. Nggak dapat rahmat, nggak dapat ampunan. Maka tujuan tawakufan pada malam hari ini, di antaranya, ya, bukan tawakufan, mengganti. Biasa kita ngaji, diganti dengan ibadah yang lain. Yaitu di antaranya, menyambung tali silaturahmi kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karena kalau kita mau merenung, ya, kalau kita mau merenung di sini aja nih, di AHM. Tahun kemarin Ustaz Zaini masih di sini. Ustaz Fahmi masih di sini. Mungkin masih buka puasa di sini. Mungkin masih tarawih. Ini orang yang masih hidupnya. Tapi yang lebih luasnya, setiap Ramadan tiba, suka ada orang-orang yang biasa kumpul dengan kita. Baik itu mak bapak kita, saudara-saudari kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, yang biasa terawih berjamaah bareng-bareng sama kita, yang biasa kita buka bersama dengan saudara-saudara kita, apalagi yang masih kita bisa lihat senyuman mak bapak kita. Belum tentu Ramadan tahun ini kita masih dapat melihat wajah mereka. Karena ada kalanya di antara mereka yang sudah kembali ke hadrat Allah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mari kita bertanya, kemana ayah ibu kita? Yang mana pada Ramadan tahun lalu masih dapat kita cium tangannya sambil kita ucapkan, ibu bapak selamat menunaikan ibadah puasa. Kemana saudara-saudari kita yang mana pada Ramadan tahun lalu kita masih bisa berbuka puasa dengan mereka? Kemana teman, sahabat, tetangga kita yang mana pada Ramadan tahun lalu masih mengulurkan tangannya sambil mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa? Apakah Ramadan tahun ini kita masih dapat melihat tangan sahabat kita? Apakah Ramadan tahun ini kita masih mendengar candaan dari saudara-saudara kita? Apakah Ramadan tahun ini kita masih dapat menatap senyuman wajah ibu bapak kita? Karena ada kalanya mereka sudah kembali ke hadrat Allah. Maka oleh sebab itu, sebelum memasuki bulan Ramadan, mumpung kita masih berada di bulan Sya'ban, yang masih ada, kunjungin mereka. Saudara kita, adik kita, kakak kita, datengin. Jangan kita yang kakak pengen didatengin mulu sama adik. Memang kalau adik datang ke rumah kakak adalah hal yang lazim, yang patut, karena yang lebih muda mesti datang ke yang lebih tua. Tapi hukumnya nggak wajib. Jangan suuzon. Boleh jadi adik kita nggak datang ke tempat kita sebagai kakaknya kita nih, bukan berarti dia malas. Boleh jadi kita nggak tahu keadaan adik kita kayak gimana. Apalagi sakit, apa kagak punya duit. Kita telepon, lu kemana belum datang ke rumah gue? Ya bang, mau ke rumah sono bang, pengen banget. Cuma bingung kenapa? Kerjaan, dagangan lagi agak ada, duit agak gablek. Buat makan aja udah alhamdulillah. Kalau ke rumah abang kan mesti pakai mobil, motor cuman satu, anak 3. Masih iya kita berlima naik motor ke rumah abang. Kalau naik Grab pulang pergi udah kelihatan 200. Duit dari mana?
Maka harus dipahami, boleh jadi adik kita nggak punya duit, datang kakaknya tengokin adiknya. Itu membuat takjub orang. Seperti orang kaya bersedekah, malaikat nggak takjub, biasa aja, emang wajib. Tapi kalau orang susah yang bersedekah, baru malaikat takjub. Sama kalau adik datang ke rumah kakak itu biasa. Tapi yang luar biasa kalau kakaknya yang mengunjungi rumah adiknya, itu luar biasa. Sebagai bentuk kasih sayang kakak, datang ke rumah adiknya. Mau dekat rumah adiknya, mampir ke Indomaret, beli beras 20 kilo, minyak 4 kilo, telur. Udah belum? Belum? Lanjut, 5 menit lagi. Datang, bawain adik kita makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak. Kaget adiknya kita bawain makanan. Pas kaget, dia kita bawain makanan, dia nangis. Apaan tuh kak? Ini makanan. Ya Allah kakak bawain. Iya, siapa aja yang sempet, gue mau nengokin lo. Ini ada rezeki 500.000 buat persiapan puasa. Kira-kira gira nggak adik kita? Gira nggak? Dia doain kita. Itu beras dimakan sama anaknya, sama ponakannya, sama bininya. Ketika dia buka, ketika dia sahur, setiap butiran beras itu berzikir mendoakan itu kakak. Nggak bakalan menjadi miskin. Datengin sahabat kita, apalagi mak bapak kita, kunjungin. Jangan kita ziarah ke kuburan wali, kuburan kiai, datang ke rumah Ustadz A, Ustadz B, Habib A, Habib B. Bagus, bukan nggak bagus, bagus. Tapi kalau kita masih ada mak bapak kita, datengin dulu mak bapak kita. Itu keramat kita yang utama. Ane juga kalau bisa murid jamaah datang, ente udah datang belum ke rumah orang tua ente? Kalau belum, ke sono dulu. Datengin mak bapak kita. Sehebat apapun kita ibadah, haji jangankan sekali seumur hidup, tiap tahun haji, umroh tiap bulan, puasa tiap hari, sujud tunggang tungging, bukan sampai hitam jidatnya pecah lagi. Kalau nggak dapat redho ibu bapak kita, jangankan surga, bau surga itu pun Allah haramkan tercium di hidung anak-anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Datengin sebelum memasuki bulan Ramadan. Terakhir, ya, udah diri masalahnya. Terakhir, Ramadan segera tiba. Girang kagak kita sama Ramadan? Girang nggak? Girang apa nih? Karena tukang kelapa juga girang, tukang gorengan juga. Antum tahu sekarang udah puasa belum? Udah puasa belum? Udah tarawih belum? Belum tarawih? Belum puasa? Tapi girang nggak? Antum tahu kata Nabi, walaupun antum baru sekedar girang, Nabi berikan janji sama kita. Apa janjinya? Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, baru gembira doang, belum puasa belum tarawih, baru girang nih kayak antum nih sekarang girang. Ternyata girangnya aja dibayar sama Allah. Allah kasih imbalan. Apa imbalannya? Haramallahu jasadahu ala niran. Rasa gembira antum Allah bayar dengan Allah haramkan api jahanam menyentuh siapapun yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan tarhib marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Sekali lagi, marhaban. Marhaban syahra siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya qadimal an, anta li ghayat marami, bikudumik yang jaliran, wa tukabbat bidawami, marhaban.
Lanjut, lanjut. Marhaban. Alhamdulillah, mudah-mudahan rasa gembira ini dengan tarhib ini bukti rasa gembira kita dengan masuknya bulan Ramadan. Doakan saya biar panjang umur, sehat walafiat. Maka pada kesempatan ini, manakala dalam bulanan kita terdapat pengajian yang salah ucap, sikap, perilaku, apapun yang menyinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Doain ana biar istiqomah dan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusarrifu ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.